ada perawi kecuali tidak ada perawi. Kalau memang karena ini ada perawinya. Oke, saya tanya, Kang Hilya percaya gak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pundaknya dititi oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Jawab. Itu akan kami bahas nanti itu dengan Mahesa awal tahun. Itu kan Jawahirul Ma'ani nanti. Itu kami akan bahas. Itu nanti kami akan bahas dengan Mahesa awal tahun. Itu kan perawinya ada gitu. Makanya kata saya, kalau memang itu tolong tunjukkan Syekh Ali Al-Ghorasani ini siapa biografinya, karena itu ada perawinya. Kalau memang nggak ada baru maudhu bisa dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cahaya iman, cahaya hidayah dari Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tadi telah menyaksikan di cuplikan video yaitu suku dari 12 orang dari suku Tauta'a ya, Tauta'a Wana dari Morowali Utara itu bersyahadat masyal. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah SWT, dan ini merupakan hidayah kepada Allah, hadiah yang terbesar kepada suku tersebut. Dan tidak ada hal yang berharga, lebih berharga daripada nikmatul iman wal Islam. Jadi mereka oleh Allah telah dipilih untuk diselamatkan dari jurang kesengsaraan. Karena bagi kita umat Islam, dan firman Allah dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mengharapkan suatu agama selain Islam, maka agama yang selain Islam tersebut tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah, ini berkat perjuangan saudara-saudara kita yang gigih memperjuangkan tauhid, menyelamatkan umat dari kekufuran, membuahkan hasil. Di antaranya yang sangat terkenal dan disegani di kalangan Arab adalah Koh Dondikan. Beliau itu bangsa Chinese ya, bangsa Cina yang ada di Indonesia, yang gigih berjuang baik melalui podcast-podcastnya di YouTube dan secara dakwah secara offline bersama teman-teman saudara-saudara yang lain. Ini sudah membuahkan hasil, dan mudah-mudahan beliau yang memperjuangkan dakwah Islam, menyebarkan Islam ke penjuru Indonesia, ke pelosok-pelosok Indonesia, oleh Allah diberi pertolongan, diberi kemudahan, dan senantiasa diberkahkan umurnya dan dilancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah ya. Ini kan hari prasna mentang-mentang setelah ditayani sembarang alasannya. Berikut ini kami akan menampilkan video ya, video lama sebetulnya itu. Hari Pras debat di TikTok, debat dengan santri-santri NU, santri-santri Aswaja. Bagaimana Hari Pras? Apakah bisa menampilkan bisa menyertakan dalil-dalil atau referensi dari argumennya, atau hanya pelongo-pelongo? Mari kita langsung simak videonya bersama-sama. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada malaikat neraka yang diceritakan seperti itu riwayatnya daripada Syekh Ali Al-Ghorasani yang dikarang oleh kitabnya dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Gubdatun Nadir. Yang kedua, Mas Hari Pras mengatakan di dalam video yang ada di YouTube bahwa ketika mencatut riwayat ini sama dengan hadis pun ada dhaif, ada maudhu, ada hadis dhaif dan ada hadis maudhu. Maka yang saya akan tanyakan, ketika kalau memang ingin membantah pernyataan riwayat ini, maka Mas Hari Pras coba terangkan Ali Al-Ghorasani ini siapa? Karena dalam redaksi beberapa hadis, tajrih ataupun tajrih dan ta'dil rijalul hadis itu riwayatnya, perawinya itu adalah cacat. Nah, orang-orang ahli hadis mengemukakan ketika melihat perawi itu cacat hafalannya, maka ini dikatakan hadis dhaif. Begitupun kalau
Mas Heri menyambung ke sebelah sana, maka Mas Heri, kalau memang ini riwayat ingin dibantah, berarti perawinya silahkan bantah. Apakah perawinya ini dhaif? Syekh Ali Al-Ghurasani dan Mas Heri pun sudah harus mengetahui apa biografi daripada Syekh Ali Al-Ghurasani. Dan ini bukan saya yang berkata, di dalam kitab Quddatun Nadir karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kita tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah pengarang kitab Syarah Sahihul Bukhari. Yang kedua, kitab ini dikarang oleh Syekh At-Tadabi Al-Hambali. Jadi kalau Mas Heri ingin menelusuri periwayat ini sesuai apa yang diungkapkan Mas Heri di video YouTube-nya yang mencontoh kepada hadis, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, sedangkan kita tahu hadis dhaif itu ada perawi yang cacat. Syaratnya perawi cacat itu tidak bisa digunakan sebagai hadis dhaif. Maka ini pun Syekh Ali Al-Ghurasani silahkan cari biografinya, cacat atau tidak. Waktunya sudah habis, silakan Kang Heri untuk menjawab 3 menit dari sekarang. Nah, kalau di perihal bab ini ya, kita itu menimbang kepada Al-Quran dan Al-Hadis tadi ya. Apabila kejadiannya itu di neraka, kejadian yang disebutkan oleh Kang Hilya itu di neraka, sedangkan yang Abu Ya Uci itu di alam barzah. Yang saya pertanyakan, ini kan nggak sinkron. Nah, ini kan nggak sinkron. Yang sinkron sebenarnya mana? Yang benar Abu Ya Uci atau kitabnya? Kejadiannya di alam barzah atau di neraka? Berdialognya bersama malaikat Malik atau Mungkar Nakir? Yang saya tanya ini. Atau lebih lagi di situ, tunggu saya dulu. Enggak, Mas Heri itu gini dong, itu ada dua. Kak Heri atau jangan dibantah dulu, waktunya untuk Kak Heri 2 menit lagi. Silakan. Ini lagi di situ yang paling janggal yang saya ucapkan pada awal tadi, bahwa karomah itu seharusnya menguatkan syariat. Ini masih kita berbicara dialog antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan malaikat di neraka apa di alam barzah. Ini masih yang pertama. Terus yang kedua, orang fasik meninggal dalam kondisi fasik, tidak pernah sholat, yang dia lakukan hanya datang sekali setahun katanya untuk haul. Pertanyaannya, di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apakah ada haul? Oke, itu gak perlu dijawab, ya, gak perlu dijawab. Yang perlu dijawab, apakah bisa orang yang fasik tidak pernah mendirikan sholat dan tidak mau mendirikan sholat bisa ditolong kepada dari siksa neraka atau siksa kubur dan masuk ke surga? Ini pertanyaan saya. Karena apa? Apabila memang bisa orang fasik ditolong masuk ke surga dan neraka, artinya beberapa ayat, ada sekitar puluhan ayat di dalam Al-Quran, dari 6.000-an ayat itu, tentunya itu tidak berguna lagi perintah kewajiban sholat. Terus yang kedua, saya mencatat ada 40 hadis sahih perintah wajibnya sholat. Nah, apabila orang fasik yang tidak pernah sholat bisa ditolong masuk ke surga, 40 hadis ini berarti tidak berguna. Ya, jadi tolong bawakan dalil kepada saya, orang yang bisa ditolong, orang fasik yang bisa ditolong tidak pernah sholat masuk ke surga. Oke, waktunya udah habis. Kak Hilya, Kak Heri, tolong agak dingin biar kita semuanya yang menyimak di sini memahami setiap pembicaraan. Fadhol untuk Kak Hilya 3 menit dari sekarang. Saya ada riwayat dan itu Kang Mahesa pernah mengatakan bahwa thariqah yang sebenar-benarnya adalah thariqah di dalam kitab Minhajus Sawa atau Minhajus Sawi. Benar, Kang Mahesa waktu itu pernah berbicara seperti itu. Dan itu ada riwayat di situ. Oke, gimana? Kang Mahesa tidak mengakui. Oke. Itu ada dalam kitab Minhajus Sawa, Thariqah Ba'lawi, dikatakan ketika ada salah satu seorang hamba, saya menggunakan referensi. Ketika ada seorang hamba, beliau saat ditimbang antara kebaikan dengan keburukannya itu lebih tinggi dari keburukannya dibandingkan kebaikannya. Maka pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke neraka. Jibril tanyakanlah hamba tersebut, apakah beliau pernah atau tidak duduk di majlis taklim? Maka dijawablah oleh orang tersebut, saya tidak pernah
jangankan di majlis taklim, ke majlis taklimnya pun saya tidak pernah. Oke. Lalu malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, anta a'lamu, ya Allah, engkaulah lebih mengetahuinya, engkaulah lebih mengetahui hambamu. Engkaulah lebih mengetahui hambamu. Pada saat itu kata Allah, tanyakan lagi kepada hambaku ini, apakah ada nama yang baik ataupun nama menggunakan kata nama Muhammad ataupun nama-nama yang bersifat Islam. Maka pada saat itu turun malaikat Jibril menanyakan, sama jawabannya pun tidak ada. Lalu pada saat itu malaikat lapor ke Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan lagi, ya Jibril, tanyakan lagi, apakah beliau pernah atau tidak mencintai seseorang yang mana orang tersebut ketika melaksanakan ibadah hanya senang saja, maka aku akan mengampuninya dan aku akan mensyafaatinya. Maka pada saat itu datanglah Jibril ke neraka, ditanyakan lagi oleh malaikat Jibril. Maka jawabannya, iya Jibril, aku pernah senang ketika melihat orang tersebut hendak beribadah ataupun mencari thalabul ilmu, maka saat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu min hadus sawa. Cukup. Sekarang untuk Kang Heri 3 menit dari sekarang. Oke, pertanyaannya itu umatnya Nabi Muhammad kah? Kang Hilya jawab, itu umatnya Nabi Muhammad kah yang diriwayatkan? Kang Heri dulu. Iya, betul. Sebentar. Kang Heri dulu. Karena tadi sudah disebutkan referensinya, nanti Kang Heri bisa. Kang Hilya, jadi saya tuh ingin Kang Heri Pas itu yang tadi itu belum kejawab. Syekh Ali Al-Ghurasani pun beliau belum menjawab apakah itu mu'allal ataupun mu'addal. Sudah cukup Kang Hilya. Ini waktu untuk Kang Heri, jadi bukan tanya jawab antara narasumber, ini ada di sesi kedua kita. Jadi karena tadi Kang Hilya sudah memberitahu referensinya, nanti silakan Kang Heri cari 3 menit dari sekarang untuk Kang Heri. Oke, tadi yang dijelaskan oleh Kang Hilya adalah di mana orang tersebut ditimbang amal baik dan buruknya. Oke, penentu amal baik dan buruk ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Apabila buruk amalannya, maka buruk semuanya. Berarti kalau orang itu sudah ditimbang, berarti sholatnya bisa dijawab sendiri. Terus yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Orang yang lalai dalam sholatnya celaka. Ini belum yang meninggalkan. Belum meninggalkan sholat celaka. Lalai dalam sholatnya dan riya dalam sholatnya celaka. Kembali lagi kepada hadis tadi bahwa amal ibadah ditentukan oleh sholatnya. Orang itu sholat, ya pasti akan ditimbang nanti amal baik dan buruknya semua. Tetapi kalau dia tidak sholat sama sekali, dia tidak bisa ditimbang amal buruk dan baiknya. Artinya apa? Orang yang tidak sholat tidak akan pernah ditimbang amal baik dan buruknya. Karena dia tidak punya kunci surga, tidak punya syarat utama untuk menimbang amalnya. Paham? Ini adalah hadis sahih yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Oke, baik, 3 menit dari sekarang untuk Kang Hilya. Saya hanya ingin mengutarakan satu, Mas Heri ini tidak sesuai referensi. Maka saya nyatakan kalau ingin berdiskusi silahkan cari referensi. Saya akan menyatakan di dalam salah satu kitab Jawajib an Iktirafil Kabair, Inna rahmatullah, dan itu adalah ayat Al-Quranul Karim, Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hanya untuk rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di dalam kitab Jawajib an Iktirafil Kabair, Ibnu Hajar Al-Haytami mengungkapkan bahwa rahmat Allah itu ada 100. Yang 99 itu nanti, yang 1 itu diturunkan ke alam dunia. Dan itu dikatakan di dalam Jawajib an Iktirafil Kabair, ketika walaupun memang kita sedang ketika kita
artinya kita maksiat ataupun ketika memang kita melakukan hal-hal yang istilahnya tidak sesuai, maka di situ ada rahmat Allah. Maka dalam Al-Quran, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Pemirsa Cahayati yang dirahmati oleh Allah, ini sebetulnya videonya masih panjang, biar tidak bosan kami ambil ya sedikit-sedikit. Ini hanya berdurasi 15 sampai 16 menit ya, biar tidak bosan. Dan insya Allah akan kami lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita bersama, dan kita dapat menilai sendiri orang yang kemarin ngajak debat bagaimana ketika debat dengan santri-santri. Menurut saya Eri Pras itu cuma plongo, tidak punya argumen, dan dasar memang referensi yang digunakan Eri Pras ini hanya beberapa gelintir, dan itu pun hanya terjemahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.